Selamat praktikan proses manufaktur tahun 2024. Perkenalkan, di sini saya Fadli sebagai asisten laboratorium pada modul 1 yaitu proses manufaktur dan K3. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai modul 1 yaitu proses manufaktur dan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk yang pertama, di sini kita masuk ke proses manufaktur sendiri. Jadi pengertian secara singkat dari proses manufaktur yaitu proses mengubah bahan baku menjadi bahan yang jadi. Melalui dari prinsip proses manufaktur sendiri, di sini ada 3 proses. Yang pertama ada input, lalu proses itu sendiri dan output. Di dalam proses terdapat faktor-faktor penting yaitu 5M. Yang pertama ada man, machine, material, method, dan money. Lanjut, di sini ada macam-macam proses manufaktur. Jadi dari proses manufaktur sendiri terdapat beberapa macam-macam. Yang pertama ada proses permesinan. Di dalam proses permesinan dipecah menjadi 2. Yang pertama ada subtraktif manufaktur dan aditif manufaktur. Untuk subtraktif manufaktur sendiri merupakan proses pembentukan bagian dengan menghilangkan material. Kalau yang aditif proses pembentukan dengan menambahkan material, lebih ke 3D dimensi. Kalau yang ini lebih yang cara kuno, yaitu seperti mesin freeze, mesin bubut, mesin gerinda dan lain-lain. Untuk yang kedua, di sini ada proses pengecoran. Jadi proses pengecoran sendiri merupakan suatu pembuatan yang dasarnya itu mengubah bentuk logam dengan mencairkan logam itu sendiri. Kemudian lanjut dengan proses penyambungan. Proses penyambungan bisa disebut juga dengan proses pengelasan dengan menambal. Lalu di sini ada proses pembentukan. Di dalam proses pembentukan sendiri yaitu suatu proses yang pembuatannya pada dasarnya itu dilakukan dengan menambahkan gaya luar seperti menekan dan lain-lain. Di sini ada proses perlakuan fisis. Jadi perlakuan fisis dalam proses manufaktur itu sendiri merupakan proses pengerjaan dengan jalan mengubah sifat fisis dari suatu logam tersebut. Yang terakhir, proses penyelesaian dapat juga disebut dengan proses finishing. Oke, selanjutnya di sini kita beralih ke keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama poin penting yaitu di sini ada tujuan penerapan K3 itu sendiri. Jadi tujuan K3 pada modul 1 proses manufaktur sendiri di sini terdapat 3. Yang pertama untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja pada saat bekerja. Lalu kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian di sini ada ruang lingkup K3. Dalam ruang lingkup K3 proses manufaktur sendiri pada modul 1, di sini juga terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama ada lingkungan kerja, lalu ada alat kerja dan bahan, dan metode kerja. Kemudian yang terakhir APD. Let's go. Di sini ada beberapa alat pelindung diri dalam K3 proses manufaktur pada modul 1 yang akan kalian pelajari waktu praktikum modul 1 besok. Untuk yang pertama, di sini ada helm keselamatan. Yang kedua, di sini ada alat pelindung diri topeng untuk ngelas. Berikut merupakan sarung tangan untuk ngelas. Ini sarung tangan untuk proses permesinan. Di sini ada 2 kacamata. Yang pertama untuk ngelas dan yang kedua buat proses permesinan. Dan yang terakhir sepatu keselamatan. Sekian penjelasan beberapa materi mengenai modul 1 yaitu proses manufaktur dan K3. Untuk lebih lanjut, sampai jumpa di praktikum besok. See you.